Minasan, konnichiwa. Jumpa lagi dengan saya Dia. Nah, pada bab sebelumnya, yaitu bab 44, kita sudah membahas tentang penggunaan pola kalimat sugimas, yasuides, nikuides, kusimas, dan niksimas. Nah, pada bab ini, yaitu bab 45, kita akan membahas penggunaan ba'ayuwa dan noni. Ja, hajimemashou. Sebelum ke pola kalimat pertama, apakah kalian pernah mendengar kalimat "Shitsumo ga aru ba'ayuwa te o agete kudasai"? Jika pernah, arti kalimat tersebut apa ya minasan? Nah, kalimat tersebut artinya kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Oke, berdasarkan arti kalimat, kira-kira ba'ayuwa digunakan untuk menyatakan apa ya minasan? Jadi, ba'ayuwa yaitu ungkapan yang digunakan untuk memberikan asumsi pada suatu keadaan. Nah, klausa yang mengikutinya merupakan klausa yang menyatakan akibat atau cara menanggulangi. Untuk membuat kalimat ini, gunakan verba bentuk kamus, lalu ditambahkan ba'ayuwa. Contohnya, netsu ga deru ba'ayuwa, kono kusuri o nonde kudasai. Artinya, jika muncul demam, silakan minum obat ini. Berikutnya, verba bentuk ta, lalu ditambahkan ba'ayuwa. Contohnya, jikang ni okureta ba'ayuwa, kyositsu ni wa hairemasen. Artinya, apabila terlambat, tidak dapat masuk kelas. Berikutnya, verba bentuk nai, lalu ditambahkan ba'ayuwa. Contohnya, jugyo ni mani awanai ba'ayuwa, renraku shite kudasai. Artinya, apabila Anda tidak akan datang ke kelas tepat waktu, silakan hubungi saya. Berikutnya, adjektif i, lalu ditambahkan ba'ayuwa. Contohnya, choushi ga warui ba'ayuwa, yasunde kudasai. Artinya, apabila kondisi tubuh tidak baik, silakan istirahat. Berikutnya, adjektif na, tidak menambahkan da, tapi menggunakan na, lalu ditambahkan ba'ayuwa. Contohnya, okane ga hitsuyou na ba'ayuwa itte kudasai. Artinya, jika membutuhkan uang, tolong katakan. Sedangkan pada nomina, tambahkan no setelahnya, lalu bubuhkan ba'ayuwa. Contohnya, jishi no ba'ayuwa sukue no shita ni kugutte kudasai. Artinya, dalam kondisi gempa, silakan menunduk di bawah meja. Baik minasan, sebelum lanjut saya ingin bertanya, apakah kalian pernah merasa kecewa karena berekspektasi terlalu tinggi? Sama seperti perempuan ini, sudah 30 menit ia menunggu temannya, namun temannya tidak kunjung datang. Dalam bahasa Jepang, kalimat yang dikatakan perempuan ini adalah "Sangju pungmo matta no ni, kare wa mada kite inai". Nah, perempuan ini pun merasa kecewa karena berekspektasi bahwa teman laki-lakinya akan datang tepat waktu. Oke, berdasarkan penjelasan saya, makna dari penggunaan kalimat noni di sini untuk menyatakan apa ya minasan? Pola kalimat noni digunakan apabila kalimat akhir berlawanan dengan apa yang diperkirakan kalimat awal, atau hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi, noni ini untuk mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, mengecewakan, atau yang di luar dugaan. Cara membuat kalimat noni yaitu pada verba gunakan bentuk biasa lalu bubuhkan noni dan tambahkan kalimat berikutnya. Contohnya, mainichi undou shiteiru no ni zenzen yasemasen. Artinya, padahal setiap hari olahraga tapi masih belum kurus. Berikutnya, adjektif i tidak ada perubahan, langsung saja dibubuhkan noni dan kalimat berikutnya. Contohnya, kare no ie ga chikai no ni itsumo jugyo ni okureta ne. Artinya, padahal rumahnya dekat tapi sering telat masuk kelas. Berikutnya, adjektif na tidak menambahkan da tapi menggunakan na, lalu dibubuhkan noni. Contohnya, kanojo ga kirei na no ni kareshi ga imasen. Artinya, padahal cantik tapi dia belum punya pacar. Nah, pada nomina tidak menambahkan da tapi menggunakan na, lalu bubuhkan noni. Contohnya, mou sugu shikken na no ni benkyou no yaruki ga demasen.
Artinya, padahal sebentar lagi ujian, tetapi tidak memiliki motivasi belajar. Nah, minasang, menurut kalian, apakah ada perbedaan antara pola kalimat noni dengan ga atau temo? Tentu berbeda ya. Contohnya, watashi no heya wa semai ga kirei desu. Yang berarti, kamar saya sempit tetapi bersih. Nah, di pola kalimat ini, kita tidak bisa menggunakan noni, karena kalimat ini hanya menghubungkan dua penilaian yang berbeda, sehingga bagian kalimat akhir tidak berlawanan dengan ekspektasi kalimat awal. Contoh berikutnya, ashita ame ga futtemo dekakemasu. Artinya, walaupun besok hujan, saya akan berangkat. Kalimat ini juga tidak bisa diganti dengan noni, minasang, karena pada kalimat awal terdapat hipotesa atau hal yang belum terjadi, sedangkan noni hanya menunjukkan hal yang sudah terjadi. Contohnya, yakusoku wo shita noni, doshite konakatta desu ka? Yang artinya, padahal sudah berjanji, kenapa Anda tidak datang? Nah, pada kalimat tersebut tidak bisa diganti dengan ga dan temo, karena akhir kalimat merupakan ungkapan celaan atau kekecewaan yang kuat. Oke, minasang, mau wakarimashita ka? Ya, sebelum lanjut ke kesimpulan, kita kuis sebentar. Nah, perhatikan kalimat rumpang berikut. Sato, takusan, nani nani noni, mada amakunai desu. Nah, kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah silakan dijawab, lalu tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jadi jawabannya ireta ya minasang. Ja, sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, berikut merupakan poin-poin penting pada materi hari ini. Untuk memberikan asumsi pada suatu keadaan, gunakan pola kalimat ba'aywa. Untuk mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan dan mengecewakan karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau kalimat akhir berlawanan dengan perkiraan awal, gunakan pola kalimat noni. Pola kalimat noni berbeda dengan ga dan temo. Oke, minasang, mau wakarimashita ka? Jika sudah, reibun o tsukute mimashou. Buatlah contoh kalimat sesuai dengan pola kalimat pada bab 45 di kolom komentar ya. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai pola kalimat Bunpo Shochukyu pada bab 45. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video dan berikan komentar apabila ada yang kurang dimengerti. Mata ne!